Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Jatiur 9 kembali hadir menjumpai Anda. Malam hari ini edisi hari Jumat 16 September 2011. Jatiur 9 menghadirkan berita terkini dan terpercaya. Bersama saya Egy Purwanatawijaya, inilah Jatiur 9 selengkapnya. Pemirsa, kita awali berita pertama dari Purwakarta. Berulang-ulang musibah kecelakaan lalu lintas di tol Cipularang beberapa waktu lalu, tepatnya di wilayah kilometer Gunung Hejo, Kecamatan Darang dan Purwakarta, ternyata dikait-kaitkan dengan fenomena mistik di daerah ini. Apalagi Gunung Hejo di mata masyarakat awam identik sebagai tempat pemujaan, mengalap berkah kekayaan dan jabatan. Berikut adalah liputannya. Kecelakaan lalu lintas yang terjadi di tol Cipularang, apalagi hingga menimbulkan korban jiwa, identik selalu dikait-kaitkan dengan keberadaan Gunung Hejo. Di Kecamatan Darang dan Purwakarta, bagi masyarakat awam, Gunung Hejo telah terbentuk sebagai tempat pemujaan, mengalap berkah kekayaan dan jabatan bagi orang-orang tertentu. Namun di balik cerita semua itu, ternyata Gunung Hejo dari sepintas sejarahnya merupakan patilasan atau situs tempat berkumpulnya para wali. Jadi tidak ada makam keramat atau tempat pemujaan. Namun untuk menghargai perjuangan para wali di tempat ini, keluarga keturunan yang mendapat amanat untuk memeliharanya dan warga setempat menjadikan tempat ini sebagai tempat yang dikeramatkan. Sehingga banyak warga yang berziarah tanpa ada niat menyekutukan sang ilahi. Terkait banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di kilometer 96 hingga 97 yang masuk wilayah Gunung Hejo, Abah Tamin Tajudin, keturunan keramat Gunung Hejo, yang dirinya tidak mau disebut sebagai kuncen tempat tersebut, menegaskan bahwa kecelakaan yang terjadi murni diakibatkan faktor alam. Karena daerah ini dikelilingi lembah-lembah hingga sering menimbulkan angin kencang yang dapat mengganggu laju kendaraan yang melintas di daerah ini, termasuk kontur tanah yang labil. Apalagi pikiran mistik yang terbentuk dan dirasakan pengendara yang hendak melintas di daerah Gunung Hejo dapat berpengaruh terhadap konsentrasi saat berkendara di ruas tol Cipularang. Bapak sebagai keturunan di Karamat Gunung Hejo. Bukan sebagai kuncen, bukan ya, keturunan. Hanya keturunan. Pak, semenjak ada sejumlah kecelakaan di area Gunung Hejo, sebenarnya apa sih Pak kaitannya dengan fenomena di Gunung Hejo ini Pak? Sebetulnya kecelakaan yang bertubi-tubi di jalan tol kilometer 87, menurut setahu Bapak tidak ada keterkaitan dengan Karamat Gunung Hejo. Yang berada di kaki Gunung Hejo mengakui banyak terjadi kecelakaan lalu lintas di daerah Gunung Hejo ini. Namun bagi pengendara yang mempercayai tentang mistik, biasanya ada yang menggelar ritual saat hendak melintas daerah yang terbilang angker bagi masyarakat awam, dengan melempar rokok dan logam koin uang, serta menyalakan klakson atau lampu mobil untuk memberikan tanda bahwa pengendara meminta izin untuk melintas agar selamat sampai tujuan. Sering kejadian kecelakaan itu ya Pak ya? Iya, sering. Sering ya? Iya. Kelihatannya umumnya perempuan Kang ya, yang korban banyakan ya? Iya. Kenapa Kang? Ya nggak tahu itu. Berarti kalau kita pengen selamat nih lewat tol, khususnya daerah Gunung Hejo, harus gimana Kang? Bagi pengendara ini? Ya kalau yang udah biasa suka ini makan itu turun apa lempar rokok, uang gitu. Gitu. Iya. Lempar rokok, uang. Iya. Terus apa lagi selain itu? Ya paling pencet itu klakson. Klakson itu. Keluarga keturunan yang diamanatkan untuk memelihara keberadaan situs Gunung Hejo yang dianggap sakral menegaskan bahwa kunci keselamatan bagi pengendara hanya doa yang dipanjatkan kepada Allah dan konsentrasi berkendara tanpa harus berpikir mistik saat hendak melintas di Gunung Hejo, sehingga pengendara tetap terfokus terhadap laju kendaraannya. Keluarga keturunan keramat Gunung Hejo bahkan tidak bisa menerima bahwa Gunung Hejo dikatakan sebagai tempat pemujaan dan penyebab sering terjadinya kecelakaan.
karena Gunung Hejo hanya berupa hutan adat yang harus tetap dijaga dan dihargai keberadaannya tanpa ada satu orang pun yang berniat merusak atau mengganggunya. Mistambargo, Jatur TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Jatilur 9. Yang sehat adalah harta yang paling berharga. Kesehatan sering terlupakan sehingga menimbulkan penyakit yang tidak diharapkan. Sebaiknya Anda melakukan medical check-up secara berkala sesuai dengan kondisi kesehatan tubuh Anda, sehingga gangguan secara dini dapat dicegah dan dapat ditindaklanjuti. Hidup sehat, keluarga bahagia. Pemirsa, kita beralih ke informasi menarik lainnya. Pasca Lebaran, gelandangan dan pengemis kembali penuhi kota Purwakarta. Terutama para pengemis, mereka datang dari luar Purwakarta hanya untuk mengais rejeki lewat mengemis demi menghidupi keluarganya. Berikut adalah laporannya. Seperti yang dialami Maen, warga Indramayu. Ia datang ke Purwakarta dengan ditemani cucunya yang masih balita, hanya untuk mengais rejeki di kota Tasbeh dengan cara mengemis. Setiap hari tanpa menghiraukan cuaca panas, Maen bersama cucunya duduk di bahu pembatas jalan perapatan lampu merah Sadang. Maen telah menggeluti profesinya sebagai pengemis kurang lebih 5 tahun. Dia terpaksa mengemis demi menghidupi keluarganya yang serba kekurangan. Terus penghasilannya gimana? Ya, aku jajan-jajan, weh. Oh, buat jajan ya. Selain Maen, masih banyak para pengemis lain yang datang dari luar Purwakarta untuk mendapatkan sesuap nasi. Bahkan di perapatan lampu merah Sadang ini, tidak hanya pengemis yang terlihat meraup rezeki dari para pengguna jalan. Para pengamen jalanan juga terlihat memenuhi perapatan Sadang yang telah ditata oleh pemerintah daerah. Masih banyaknya pengemis, anak jalanan dan gelandangan membuktikan bahwa peran pemerintah untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warga negara belum terwujud. Mistambargo, Jatilur TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali setelah jeda pariwara. Tetaplah bersama Jatilur 9. Halo, Santosa Hospital, ada yang bisa dibantu? Serangan jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia. 30% angka kematian terjadi pada jam-jam pertama serangan. Penyakit jantung koroner terjadi akibat penyempitan pembuluh darah koroner yang bertugas mensuplai darah dan oksigen ke otot jantung. Periksalah kesehatan jantung Anda sedini mungkin untuk menghindari resiko kematian. Salah satu cara deteksi terkini adalah dengan kateterisasi jantung, di mana dengan cara ini penyempitan pembuluh darah koroner dapat terlihat dengan jelas dan dapat ditindaklanjuti dengan segera, yaitu dengan pemasangan balon atau cincin bila diperlukan. Jantung sehat, aktivitas tak terbatas. Just so sweet, I'll buy you a crunch of treat to enjoy. Waffle Kacang, asli garing, asli coklat.
hadiah di dalam bungkus Tango Waffle. Lihat keterangannya di kemasan promo. 1. Terima kasih pemirsa, Anda masih tetap bergabung di Jatilur 9. Kita lanjutkan ke informasi menariknya lainnya, masih tetap pengemis dan gelandangan. Membobol sebuah warung makanan, 3 orang anak jalanan diamankan polisi. Di hadapan petugas, ketiga anak jalanan tersebut mengaku terpaksa melakukan kriminalitas tersebut lantaran desakan isi perut. Ketiga anak jalanan di perapatan lampu merah Sadang ini Jumat sore terpaksa digiring dan diamankan petugas ke pos polisi Sadang. Ketiga anak jalanan ini diamankan petugas setelah dilaporkan pemilik warung karena membobol dan mencuri makanan di warungnya. Dalam aksinya, selain mencuri makanan, bocah-bocah ini juga membawa kabur uang yang ada di laci warung. Menurut keterangan pemilik warung, ketiga anak jalanan ini dalam aksinya membongkar pintu warung bagian belakang terlebih dahulu sebelum mengambil makanan dan uang. Aksi ketiganya merupakan aksi kesekian kalinya. Namun kali ini ketiganya dipergoki pemilik warung dan harus berurusan dengan kepolisian. Ketahuannya gimana mereka, Pak? Ya makanan lah, adanya makanan. Uang juga ya? Uang koin. Di hadapan petugas, ketiganya mengaku terpaksa membobol dan mencuri makanan lantaran kelaparan dan ingin memiliki uang. Bongkar warung. Hah? Naon? Masih sel. Eko. Selanjutnya, ketiga anak jalanan ini dibawa ke Mapores Purwakarta. Mistambargo Jatilur TV melaporkan.